selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Farhadi Bakri. Saya Country Director untuk ADA Indonesia. Dan pada hari ini kita akan ditemani oleh Dian Gemiano, atau biasa dipanggil Gemi, sebagai CMO KG Media, Kompas Gramedia Media. Dan sebenarnya Mas Gemi juga mempunyai identitas lain, yaitu Chairman of IDA atau Indonesia Digital Association. Dan kita akan juga mendapatkan tamu dari Jonathan Tenggara, atau biasa dipanggil Jonte, sebagai Digital Marketing Head, Strategy and Innovation Group Bank OCBC NISB. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf karena dengan kondisi pandemi ini kita semua berada di rumah, working from home. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba ada internet putus atau melihat cuaca hari ini sebentar lagi akan hujan. So mohon maaf karena kita tahu begitu hujan terjadi maka internet pun kacau. So oke. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat. Sekarang itu kita akan membahas sebenarnya gimana sih caranya kita make fortune without cookies. Now, menarik nih. Menarik tapi susah juga karena sekarang adalah pertanyaan. Nah, mungkin aku akan share sedikit slide gitu ya untuk menjelaskan sebenarnya untuk teman-teman yang masih awam sebenarnya cookies itu apa yang harus dilakukan. Jadi aku akan share mengenai apa sih sebenarnya cookie, historinya, sejarahnya dari cookie, pro and cons-nya, dan apa yang kita bisa lakukan. Sebenarnya ketika ke depannya cookies ini akan dihapus, gitu, yang menjadi worry semua orang. Nah dari situ aku akan membawa pembicara kita, pertama adalah Mas Gemi, untuk sebenarnya impact-nya dari cookie ini, ada impact-nya nggak sih dari publisher, gitu, dari sisi publisher. Habis itu kita ke Mas Jonte untuk mengetahui, lalu kalau untuk dari klien, apa sih impact-nya dan inovasi-inovasi apa sih yang akan dilakukan. Oke. Sekarang aku akan show slide-nya. Oke, let's talk about cookies. Nah, sebenarnya big question-nya adalah cookies itu apa sih gitu. Mungkin kayak dari teman-teman yang ada di sini mungkin sebagian besar sudah sangat khatam gitu ya, sangat mengerti apa itu cookies. Tapi aku akan cuma sedikit menjelaskan sebenarnya apa itu sih cookies gitu. Nah, next. Jadi yang aku jelaskan adalah satu, sebenarnya apa sih cookies dan gimana sih internet marketing era sebelum cookies. Terus setelah itu kita akan ngomong mengenai sebenarnya gimana sih caranya cookie work dan apa sih pro and cons ya dari cookies tersebut. Next. Jadi kalau kita ngomong history of cookie, gitu ya, kita ada Mr. Lou Montulli. Nah, sebenarnya kayak pertanyaan siapa sih Lou Montulli ini? Lou Montulli ini adalah actually orang yang meng-create browser. Jadi kayak browser-browser mulai dari Google Chrome, Safari, apa. This is the father. Dia adalah yang meng-create everything. Now, ketika dia meng-create browser di mana orang pertama kali bisa mencari informasi dengan browser, mereka menyadari bahwa ketika dia masuk ke sebuah perusahaan, mereka pengen tahu gimana cara mereka bisa memonetize dari browser ini. Lalu dia meng-create lah HTTP cookies gitu. Nah, apa sih cookies itu? Sebenarnya cookies itu adalah small tracker gitu ya, yang meng-collect information dari behavior based on browser behavior. Dari situ dia meng-collect data-data dan itu memungkinkan advertiser untuk sekarang menjadi
lebih mudah untuk menemukan target audience yang pas dan sesuai. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, next, sebenarnya ada berbagai macam cookies, gitu. Ada yang istilahnya first party cookies, ada yang namanya third party cookies. Nah, tapi kita bahas dulu sebenarnya first party cookies. Sebenarnya first party cookies itu apa sih? First party cookies adalah cookies yang di-create ketika dia berada di sebuah domain. Domain itu adalah alamat website dan segala macamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar user bisa di-enhance site experience-nya. Apa sih maksudnya? Misalnya, ketika kita masuk sebuah website, mereka akan merecord informasi kita. Jadi ketika kita login, kita nggak harus login terus-menerus, gitu. Atau ketika kita ada selection of informasi yang kita mau lihat, kita bisa langsung mendapatkan. Atau ketika kita masuk ke sebuah domain news, berita yang muncul akan sesuai dengan apa yang kita history kita, gitu, sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi ada juga third party cookies. Nah, third party cookies itu apa sih sebenarnya? Third party cookies itu adalah cookies-cookies yang ada di browser yang tujuannya adalah bukan dari domain, tapi dari browser, sehingga dia mengambil semua informasi yang ada dari browser tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ad serving atau retargeting. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari first party and third party cookie, sebenarnya kita bisa summary menjadi dua, yaitu non-persistent cookie dan persistent cookie. First party data adalah non-persistent cookie, yang artinya sebenarnya begitu user meninggalkan domain itu, dia tidak lagi men-track informasinya. Dan itu bisa diatur kalau cookies itu untuk di-delete dalam 7 hari, 30 hari, dan segala macamnya. Sehingga non-persistent. Persistent cookie adalah third party data cookies, di mana dia akan persistent untuk menarik all those information and data, sehingga data dari user yang di-collect menjadi banyak banget. Gitu. Nah, problemnya adalah dan ini melanggar privacy user. Kalau kita lihat dari mungkin kita lihat dari Apple, gitu ya. Apple tahun 2017 ke 2018 mereka melaunch ITE yang fungsinya adalah memfokus bahwa kalau user datanya digunakan sebagai targeting, maka ini menjadi problem karena user tidak mempunyai kekuasaan untuk memilih apakah datanya digunakan dengan baik atau tidak. Sehingga Safari dalam 2018 dia melaunch IT protokol, dan yang sekarang tetap di-enhance untuk memberikan kebebasan itu balik ke user. Nah, kalau kita ngomong secara global, gitu ya, ada dua yang basically privacy law lah, basically. Yang kita ngomong about biasanya disebut GDPR dan CCPA. GDPR ini lebih ke data protection untuk Europe, dan CCPA ini lebih ke California Protection Act. So, fungsinya adalah, in summary, itu membuat user itu diberikan 3 hal. Satu itu, user bisa menentukan apakah dia mau di-track atau tidak. Kedua, user bisa mengetahui datanya digunakan untuk apa. Dan yang ketiga, ketika user meminta datanya untuk dihapus, mereka harus comply that. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat browser ini, gitu kan, ini adanya di ini adalah list of top web browser di Indonesia. Untuk cookies yang sangat dibatasi, sebenarnya kayak Safari dan Firefox sekarang sudah melakukan itu. Tapi yang kita kenapa kita mengadakan webinar hari ini adalah karena Google Chrome mendiskus bahwa mereka akan menghapus cookie tahun 2022, gitu. Which is the biggest browser di Indonesia. Kalau kita lihat hampir 81% dari traffic itu adalah Chrome,
So kalau cookies ini dihapus, lalu what happen? Next. Sebenarnya kalau kita melihat cookies, apa sih benefit-nya? Cookies itu adalah tracker yang obviously ketika kalau kita cuma melihat dari cookie yang masuk ke domain kita sendiri, maka itu menjadi first party kita, which is fine and good. Tapi problemnya adalah the biggest challenge untuk retargeting it work, tapi kalau untuk prospecting, which is to reach menjangkau audiens yang lebih besar, itu menjadi masalah. Karena sekarang kalau cookies dihapus dan kita tidak bisa memiliki kemampuan itu lagi. Kedua adalah, well, dengan cookies, basically gini, promise dari digital adalah result, gitu. Kenapa kita bisa memberikan result? Karena kita bisa memberikan the trifecta of communication, basically. Kita bisa mentargetkan audiens yang tepat dengan pesan yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, tapi gimana cara kita mengetahui bahwa ini audiensnya tepat, ini waktu yang tepat, dan ini komunikasi yang tepat? Kita membutuhkan signal. Nah, cookies adalah signal, salah satu signal yang kita ambil. Sehingga dengan kita mengetahui itu, bisnis result-nya itu jadi lebih bagus. Apakah dalam hal sales, apakah dalam hal registration, acquisition of new customer, whatever it is. Nah, dengan itu pun kita bisa mencari, oh, orang-orang yang masuk ke website kita, untuk kita bisa cari nih, siapa sih sebenarnya yang punya behavior yang sama dengan audiens yang masuk di luar sana. So, in summary, kalau kita melihat itu, benefit of cookies is actually very powerful. Next. Nah, kan kalau kita lihat itu, berarti cookies actually drive fortune, gitu. It drive business impact. So, kalau tanya fundamentalnya penting nggak sih di digital marketing? Penting, gitu. Create fortune nggak untuk activity kita? Pastinya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah at what cost? So, next. Kenapa sih Google yang one of the biggest traffic tiba-tiba memplan untuk menghapus third party cookies? Karena penggunaan dari third party cookies menjadi tidak terkontrol, menjadi bahaya. Karena data user menjadi ditargetkan secara tidak benar, dan regulasinya itu basically dipertanyakan lah, gimana caranya kita bisa mengatur ini. Nah, maka pertanyaannya menjadi, sebenarnya seberapa laser targeting sih kita as digital marketing yang butuhkan untuk melakukan campaign kita? Apakah kita sampai sedetail sebuah kayak kita tahu secara precise gitu ya, wah gitu, orang ini lagi berjalan di mall A, lagi browsing e-commerce dan lagi mau beli tas, let's say, gitu. Apakah penting sampai harus seperti itu? Nah, itu sebenarnya yang dipertanyakan. That's why dari regulation dari GDPR atau CCPA menyatakan, well, actually kita tuh nggak harus sedetail itu loh, gitu. Nggak harus kita mengetahui setiap detik orangnya itu lagi ngapain dan segala macam, gitu. Sehingga user mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang mereka lakukan. Nah, next-nya, that's why obviously biggest revenue dari Google and the big platform mostly come from advertising. Kecuali tentu saja Apple yang which selling the product. Now, basically Google itu mengintroduce dua konsep, which is what we call flock and fledge. In summary, flock itu adalah federation learning of cohort, which is
sebenarnya kayak yang kita udah tahu sekarang itu fokusnya di segmentasi gitu atau certain cohort. Nah, kita bisa mengetahui bahwa oke, vlog itu misalnya ya udahlah, misalnya kita mau kayak dulu gitu ya, kita mentargetkan male 30-35 working and that's it gitu. It's enough. Kita nggak usah tahu bahwa oke, male umurnya 30, belum married, looking for a car, tinggal di SCBD and want to do this gitu. Nah, prinsipnya itu. So, vlog adalah kita membatasi di sebuah segmentasi. Flash fokus ke oke, mungkin kalau segmentasi yang tadi gitu ya, segmentasi male 30 sampai 35 tinggal di Jakarta, kita bisa bagi kedua hal gitu. Cohort yang lain, misalnya, oh dia tarik dengan baju. Cohort yang lain, oh dia tarik ke mobil. Jadi as a brand, kita masih mempunyai pilihan untuk mengadjust based on their behavior. Nah, tentu saja ini masih TBD or to be discussed, karena walaupun modelnya sudah ada, tapi memang kita masih belum melihat lah. Mungkin in a way di future kita bisa melihat progresnya lebih lanjut. Gitu. Nah, itu sebenarnya a little background apa yang akan kita discuss hari ini. Pertanyaan selanjutnya adalah yang menarik. Sebenarnya next adalah sebenarnya kayak apa sih impact-nya ke advertising industry gitu, atau mungkin yang penting kayak apa sih impact-nya ke local publisher gitu. Karena kalau melihat vlog dan flash tadi digunakan, salah satu biggest impact adalah local publisher menjadi as a channel, karena everything is going to be walled garden based on the first party of the big publisher gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik, karena kalau tiba-tiba cuma sebagai channel, then what's the use gitu kan? Terus apa sih impact-nya ke marketing budget kita? Nah, jadi kayak all those question yang akan kita bahas hari ini, dan mungkin kayak things to prepare-nya adalah hold tight on your first party data, kayak pas when I enter digital marketing many moons ago, zamannya rambut Egemi masih cepak gitu ya, kagak pernah. Itu tuh selalu dibilang bahwa your data is the new oil, the new gold mine gitu kan. Tapi kita benar-benar really believe that. Second, will there be a replacement of cookies itself? And sebenarnya impact-nya ke digital apa? Oke, mungkin for the first one, aku mau memanggil Mas Gemi gitu ya, sebagai perwakilan dari Kompas Gramedia. Halo. Oke, Bro Gemi, apa kabar nih? Baik, halo, apa kabar? Apa kabar semuanya? Mantap. Oke, so melihat dari tadi, kalau dari Kompas Gramedia, apa sih the next action dari this cookieless gitu? Apakah itu menjadi sebuah oh no gitu, hilang nih semua revenue gitu, atau kayak sebenarnya nggak ngaruh sih, ini terlalu heboh aja semua orang ngomong gitu. Thank you Faradi dan teman-teman ada. Mungkin baik pertanyaannya ada jawaban singkat, ada jawaban panjang sih. Jawaban singkatnya respon pertama kami di publisher yang pastinya oh no sih. Oh no. Kenapa? Karena revenue dari programmatic itu tiap tahun naik. Dan mungkin di KG Media
saat ini mungkin di angka 27-30% lah kontribusi dari total revenue. Dan kalau misalnya kita lihat angka industri, kalau laporan dari PubMatic kan udah 500 juta USD di tahun 2020 itu Indonesia. Dan itu udah 75% dari total digital advertising di Indonesia. So dan ketika kita ngomongin skala sebesar itu, impact-nya itu pasti gede banget gitu ya. Jadi our first reaction waktu itu, oh no, let's go back to the drawing board. Mari kita hitung lagi gitu ya. Karena ada dua hal yang menampar pipi para publisher sebenarnya. Satu, bahwa cookies itu akan mereduce revenue dari performance based marketing, dan itu ada di programmatic. Yang kedua, yang lebih penting adalah kita sadar betul bahwa selama ini we are not controlling our revenue, tapi kita dikontrol oleh pihak lain. Itu yang pertama. Jadi kalau kita pernah hitung, kalau di KG Media sendiri kasusnya, prediksi kita dari performance advertising ini, kita akan losing ketika cookies ini hilang, kita akan losing sekitar 16% dari total programmatic revenue. So it's quite significant ya. Jadi bayangin ya, cookies ini mungkin sudah 1 dekade lah ya, kalau kita ngomongin di Indonesia. Sejak Faradi masih unyu-unyu, sejak rambut saya masih cepak gitu ya. Anak lama digital ya, 10-15 tahun yang lalu udah ada cookies, dan dalam 1 dekade lebih ini cookies itu sudah membentuk ekosistem digital marketing sedemikian rumit, dan kita sudah sangat tergantung dengan yang namanya cookies. Kita itu sebagai industri ya sudah sangat tergantung dengan yang namanya cookies, terutama di area programmatic. Dan ketika itu hilang, itu akan totally merubah landscape ekosistem digital advertising. Akan beneran merubah landscape-nya gitu ya. Dan itu signifikan banget. Kalau buat publisher tadi kita udah ngitung, yang pasti revenue dari programmatic itu akan turun, dan reaksi KG Media sih waktu itu, setelah kagetnya selesai ya, kaget, habis itu meditasi, habis itu langsung brainstorming, kita launching satu project strategik yang sampai sekarang masih jalan, namanya Cookiepocalypse. Itu goals-nya adalah mencari pengganti dari dari fungsi cookies ini, mencari pengganti dari fungsi cookies ini yang bisa dipakai advertiser untuk tetap menjalankan performance marketing dengan performance yang at least menyamai apa yang kita punya sekarang gitu ya. Dan saya di asosiasi pun kita berkomunikasi gitu ya, dan saya tahu publisher besar Indonesia melakukan hal yang sama, karena memang pada akhirnya tidak ada jalan lain kecuali memang publisher harus menguasai first party data. Karena so far dari sekian banyak eksperimen dan brainstorming yang kita lakukan, memang kalau cookies hilang, harapan satu-satunya kita sebagai industri adalah first party data untuk menyamai performance yang kita punya sekarang gitu ya. Nah, jadi inisiatif yang sekarang sedang dijalankan para publisher di Indonesia adalah mengembangkan atau mendevelop capability untuk manage first party data sendiri-sendiri. Itu yang dilakukan publisher sekarang. Menarik sih. Tapi kalau boleh follow up gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang di dunia digital, especially di marketnya Indonesia, kita kan cuma melihat basically there's only like 5 big player gitu ya, selain Kompas, MTech, Trans, GDP, and then MNC gitu ya. Mostly cuma 5 gitu kan. Apakah dan proses untuk men-sharing knowledge, men-connect cookies dan segala macam yang menjadi lebih mudah, atau itu menjadi sesuatu yang
tetap nggak mungkin gitu. Karena mostly kan kayak sekarang semuanya under those 5 group. Iya. Iya benar. Jadi kalau ngomongin the big five, the big five, ya itu aja ya. Kompas Gramedia, MTech, Detik, Citigroup, MNC, mungkin ada adik kita yang baru IDN Times, Iya. semuanya kayaknya melakukan effort yang sama. Informasi sebenarnya tidak ada masalah. Kami itu antara publisher kalau informasi untuk bertumbuh bersama itu tidak ada masalah sama sekali. Kami saling bertukar informasi gitu ya. Untuk ini demi industri kan hashtagnya. Hashtagnya demi industri. Penting banget. Yang jadi tantangan sebenarnya sekarang, benar tadi yang kalau the big five saya rasa inisiatifnya sudah banyak dan resource-nya ada gitu ya. Justru yang harus yang mungkin yang terdampak lebih parah adalah publisher yang lebih kecil, yang mungkin resource-nya terbatas gitu dan resource talent maupun resource finansial terbatas. Namun dampaknya juga bagi mereka sangat besar gitu ya, karena mereka kan ada justru mereka sangat tergantung dengan programmatic kalau publisher yang lebih kecil. Nah, kalau di publisher besar sih tantangan makin lama kita mendiskusikan ini, makin lama kita bereksperimen, makin jelas bahwa challenge terbesarnya adalah mengejar skala. Mengejar skala. Jadi meskipun the big five gitu ya melakukan inisiatif first party data management dari collecting development teknologi sampai memanage yang mengoperate first party data, skalanya itu tetap tidak akan bisa compete dengan apa yang dipunyai global tech company gitu. Jadi memang itu challenge terbesar. Jadi kalau misalnya nanti mungkin dari Jonte bisa memvalidasi, tapi asumsi kita untuk advertising skala yang kita punya ini itu tidak cukup seksi untuk dijadikan pengganti third party cookies tadi sebagai alat untuk melakukan performance marketing gitu. Jadi itu challenge terbesar kita sekarang. Okay, understand. Okay, mungkin one more question sebelum move to Jonte. Kayak kalau lo bisa summarize dengan yang kayak tadi lo bilang cookie apocalypse gitu ya. Kayak is there anything good that came out of this? Ada sesuatu yang positif gak sih dari kejadian ini? Oh, ada banget. Pertama seperti just like any other disruption ya. Ini kan buat publisher juga ini disruption. Ini painful tapi selalu ada good side dari sebuah disrupsi. Yang pertama kita harus sepakat bahwa alasan cookies ini dihilangkan adalah untuk meningkatkan kualitas privacy data protection gitu. Jadi alasannya sangat mulia gitu karena orang Indonesia mungkin saat ini tidak terlalu aware dengan privacy data protection-nya mereka pada umumnya. Kita mungkin membagi-bagi data pribadi kita every single days itu lewat sosial media, lewat telepon. Kita tanpa kita sadar gitu. Jadi ini adalah motivasi kenapa cookies ini kita harus appreciate motivasi kenapa cookies ini mau dihilangkan karena untuk memproteksi data pribadi kita sebelum RUU PDP yang sekarang masih draft itu diketok palu gitu ya sama pemerintah. Lama. Dan kalau dari sisi media kita sangat support itu, sangat support karena media juga harus mengedukasi awareness tentang data privacy. Yang kedua ini mengakselerasi capability first party data para publisher. Dan ini luar biasa sih mengakselerasinya. Kita publisher itu dikenal dari zaman dulu, publisher digital ya. Dari zaman dulu dikenal publisher itu nggak cuma di Indonesia, di dunia juga sama. Publisher itu punya audiens paling gede di antara company-company lain, tapi punya audiens yang bisa diidentifikasi paling kecil. Jadi kayak misalnya KG Media sebulan itu mungkin user kita ada 250 sampai 300 juta gitu ya per bulan. Sebelum cookie apocalypse ini
sebelum ada inisiatif cookies ini, mungkin kita cuma punya first party data itu di angka ratusan ribu, not even 1 juta. Kebayang apa namanya gap, dan itu karena emang kita nggak butuh tuh ya. We are still making money gitu tanpa melakukan itu. Gitu. Nah sekarang dengan adanya ini diakselerasi, dan itu satu hal yang sangat bagus ya buat publisher, dan juga mudah-mudahan buat advertiser juga bagus, karena pertama ketika kami mengakselerasi kemampuan ini, sudah ada apa namanya koridor-koridor hukum yang lebih clear. At least kita ada GDPR yang dijadikan golden standard dunia lah ya. Kita mengacu ke GDPR. Jadi at least gini, user yang datanya kita collect at least punya proteksi hukum yang jelas, dan bisa tahu dia itu datanya itu ya itu tadi kayak GDPR ya, kayak yang lu jelaskan tadi, datanya dipakai untuk apa, dia berhak untuk minta dihapus, apa namanya, dan dia harus konsen sebelum data itu kita gunakan untuk apapun gitu. Dan itu jadinya tuh lebih baik lah data first party data yang kita punya sekarang. Dan setelah 2 tahun kita itu mungkin baru bisa mengkonvert apa namanya deterministik data gitu kan. Yang 300 juta tadi kan tidak deterministik ya, kita tahu itu user kita tapi kita nggak tahu datanya. Masih mungkin 5% lah dari 300 juta itu bisa kita identifikasi secara legal saat ini dalam 2 tahun. Jadi perjalanannya masih panjang, skalanya masih perlu didorong, dan publisher nggak bisa kerja sendiri, yang pasti publisher harus bekerja bareng, dan inisiatif-inisiatif untuk mengkolaborasikan data itu sekarang juga sedang digarap oleh kami di publisher, bukan untuk semata-mata bersaing dan mencari uang, tapi memang apa namanya mengkolaborasikan data itu penting juga buat advertiser agar bisa mengutilize data itu dengan lebih baik. Kalau skalanya cukup besar untuk diutilize. Gitu. Menarik. Oke, sekarang kita bawa nih yang membayar kita semua, Bapak Jonte. Halo, selamat sore semua. Sehat, bro? Sehat. Oke, so kalau dari gue sih mungkin kayak dari semua ini kita berdebat gitu kan, kayak kalau dari sisi advertiser, dari sisi publisher gitu kan, kita berdebat, wah cookies ini. Sebenarnya kalau dari point of view client tuh gimana sih gitu? As a user kan, pengguna gitu. Is this something yang actually matter, or it's like, well, actually I'm kind of agree with this, or I don't know. Oke. Wah, ini pertanyaannya sedikit sulit dijawabnya. Tapi minta maaf dulu ke Mas Gemi kali ya. At the beginning. Ini kalau Mas Gemi lagi bingung nih, kalau aku justru lagi di posisi sebetulnya kayak tadi mungkin kata Pak Radi, kayak impact-nya belum kerasa banget nih. Gitu. Mungkin aku jelaskan dulu konteksnya ya. Jadi kan kebetulan gue berada di industri yang digital marketingnya misalkan di salah satu fungsinya adalah untuk acquire new customer. Nah, jadi I have a certain target that I need to chase. Nah, selama all the channels yang available itu masih memberikan that number, belum panik dong. Yang mungkin terjadi adalah ada beberapa solusi atau media, the wall gardens yang masih bisa provide that number, ya selama itu masih jalan, ya kita terusin. Kalau misalkan berkurang di lini tertentu, misalkan di programmatic space, kita reduce. Biasanya kan permainan yang paling sederhana seperti itu ya, pergeseran. Pokoknya, but at the end of the day, selama number yang udah dititipin nih sama bos-bos besar gitu, yang harus di-achieve masih bisa di-achieve, kita tenang kan. Bos tenang, kita tenang gitu. Itu mungkin satu yang maksudnya tadi menjawab pertanyaannya adalah belum kerasa lah impact-nya gitu saat ini ya. Tapi memang jujur bahwa tergantung industri kali ya, Bro Faradi. Kayak saya kan kebetulan bergerak di industri yang mungkin lebih banyak bermain di level aplikasi gitu. Di mobile apps itu sedikit berbeda sama mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin yang konteksnya beda. Nah, paling ada satu
area di mana yang kita sedikit berubah atau mulai kerasa, wah ini harus hati-hati juga nih. Tadi Mas Gemi nyebutin banyak soal data privacy kan. Nah, kebetulan juga saya itu kan di banking industry, di mana data itu atau data customer itu very sacred. Gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa nggak bisa bermain lah, something yang sangat critical. Nah, di sisi sini juga mungkin kita sebagai digital advertising juga harus jadi lebih hati-hati kali ya. Ini data yang ada di body cookies itu sebetulnya apa aja? Ini bisa nggak sih suatu saat nanti customer kita balik nanyain kita, kok gue melihat advertising yang gue nggak merasa pernah pengen diekspos sama advertising dari kalian gitu. Things like that sih. Tapi other than that, kita sih masih wait and see, begitu. Nungguin Mas Gemi lah. Nanti kalau Mas Gemi udah ada innovation-nya dari project-nya tadi, mungkin baru kita lihat lagi, kita ikutin. Mungkin segitu dulu, Bro Faradi. Oke. So, mungkin follow up on that. Memang kan kayak sekarang itu belum kerasa nih, gitu kan. Tapi as an industry, apalagi dunia banking, yang kita tahu kayak tadi kan, data is very sacred, gitu. It's very privacy ini. Is there anything yang sebenarnya udah dilakukan dari tempat Bro Jonte gitu ya untuk melindungi privacy data sebenarnya? Oke, kita udah banyak sih untuk ini gitu. Walaupun tadi kan juga sempat di-share RUU PDB-nya kan belum disahkan nih. Jadi kita harus cari acuan dulu lah ya gitu. Jadi kita lebih sering memang mengacu ke arah GDPR gitu. Jadi contoh seperti misalnya gini. Setiap digital touchpoint kita yang berhubungan sama customer atau potential customer, dari mulai awal potensial dulu nih, kita harus make sure let's say udah ada consent, harus udah ada disclaimer data apa aja yang diambil, yang akan kita collect, pemakaian untuk apa, itu harus udah transparan banget zaman sekarang itu di depan. Contoh kalau misalkan sekarang marak website saya lihatin juga di Indonesia udah mulai banyak yang adopt, itu selalu dapat pop-up tuh. Kita ada cookies buat mengenhance experience-nya, kita akan track. Beberapa yang lebih advance itu udah mulai bisa memisahkan orang untuk kayak, oke, gue mau accept atau enggak, atau bahkan pilih apa aja yang boleh diambil atau sejauh mana itu boleh di-collect lah ya. Nah, hal itu menurut kita udah wajib lah, itu udah mulai banyak gitu. Jadi kalau aku boleh go back sendiri, kalau pertanyaannya apa saja sih yang udah disiapin, kalau aku sih ada nyiapin kayak dua lah ya. Dua persiapan menghadapi challenge ini. Yang satu aku bilang offense, yang satu lagi yang aku bilang defense. Yang offense itu yang seperti putting my guard on, karena ini suatu saat bisa berubah, kayak tadi Flock and Fletch, itu bisa kapan aja terjadi, perubahan ini digital sangat cepat kan. Jadi keep that agile mindset nih untuk defense nih, karena kita harus terus belajar, kita harus melihat pergerakan pasar tuh kemana gitu. Mungkin saat ini belum impact langsung ke my media plan untuk keperluan akuisisi, tapi ke depan mungkin berbeda kan, gitu. Dan itu can happen in day. Nah, second itu yang tadi making sure semua yang consent itu semua ada, gitu. Karena kan kita juga harus mulai pegangan teguh nih sama si first party data kita. Walaupun tadi menyentuh sedikit challenge dari Mas Gemi soal scale, walaupun first party data dari brand seperti saya dibanding Kompas mah jauh, nggak ada artinya lah gitu. Kita kecil banget secara traffic gitu. Tapi kita harus udah mulai hold on nih ke first party data kita juga gitu. Mungkin ke depan kita bisa kolaborasi justru, Mas Gemi. Tapi itu beda topik lah ya. Tapi kita mau hold on nih, apa sih yang kita bisa explore lah gitu. Karena kita tahu bahwa mungkin third party cookies ini udah mulai hilang gitu. Nah, sama cari-cari potential replacement. Tadi kata Faradi juga adakah sih niat untuk cari, ya pasti ada lah, sambil ngelihat percakapan di industri ini gimana, mulai explore kayak partnership, second party data and all that. Nah, secara secara internal yang kita lakukan juga ya, kita harus make sure bahwa
teman-teman di dalam perusahaan yang walaupun mungkin secara langsung ngerasa nggak terlibat di dalam konteks marketing juga harus mulai aware. Contoh, teman-teman di compliance, teman-teman di IT security, teman-teman di risk management, ini again terutama di banking sangat kerasa gitu, they need to also aware, upgrade their knowledge bahwa ada loh GDPR seperti ini changes-nya seperti apa, jangan sampai suatu saat tuh kita caught off guard lah. Paling malu kalau misalkan nanti suatu saat ditanya, kok lu bisa tahu data ini, data gue dari ini, bisa kontak gue lewat email, dapat data dari mana gitu. Kalau kita soalnya hubungannya kan nanti kan bisa repot sampai ke regulator gitu, yang cukup strict gitu ya. Mungkin kalau dari kita sih itu sih yang kita siapin, mungkin lebih banyak ke defensifnya kali ya, sambil nungguin project Cookie Apocalypse tadi. Oke, thank you Bro Jonte. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Kita udah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin dari mana dulu ya? Mungkin kita ada satu pertanyaan nih gitu dari registran. Mungkin kayak ke Bro Gemi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya project Cookie Apocalypse itu selesai, ada nggak sih price adjustment untuk local publisher? I wish. Gini, mungkin merespon tadi dari Jonte dulu. Pertama, kalau benar banget tadi, kalau kita juga diskusi sama advertiser, jawabannya sama. Kalau advertiser sih nothing happen ya saat ini. Kenapa? Karena banyak pilihan. Jadi itu sangat wajar sih. Kita sangat mengerti itu, dan kalau kita kalau kita pakai point of view-nya advertiser ya masih banyak pilihan kok gitu ya. Dan itu sangat wajar, dan memang itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi makanya kalau dari publisher tujuannya sekarang sebenarnya apakah inisiatif kita ini yang tadi first party data itu bisa menjadi option nantinya di antara option-option yang memang sudah ada sekarang, apakah inisiatif publisher lokal ini bisa jadi opsi yang menarik untuk advertiser. Sebenarnya itu goal ultimate goalnya. Makanya nanti let's see gitu ya, dalam ketika 2022 cookies-nya hilang, publisher itu bisa ngejar atau enggak gitu ya. Itu challenge terbesar kita, dan benar banget. Jadi kalau advertiser sih nunggu aja nanti opsi yang terbaik yang dipilih, dan it's fair enough gitu ya. Lalu kalau pertanyaan tadi apakah akan ada price adjustment, gini, dalam rantai makanan advertising, media itu di rantai paling bawah, saudara-saudara. Jadi pricing kita itu dikontrol oleh willingness to pay dari advertiser, ya kan? Jadi kalau buat publisher sebenarnya pertanyaannya, sebelum pertanyaan kita bisa naikin harga apa enggak, pertanyaan untuk diri kita sendiri adalah kita bisa ngasih value lebih atau enggak ke advertiser. Kalau kita bisa ngasih value lebih, ya wajar kalau kita nanti minta harga lebih premium gitu ya. Toh advertiser juga bisa menjustifikasi harga tersebut lewat value-nya gitu. Nah, jadi mungkin kita akan adjust harga, misalnya nge-charge lebih premium kalau misalnya performance kita lebih baik dibanding opsi-opsi lain yang ada di market. Kan sekarang percuma minta penyesuaian, meskipun cost-nya udah di depan. Buat kita itu cost-nya itu udah di depan, dari sekarang udah ada cost untuk pengembangan teknologi, investment, dan lain sebagainya. Tapi untuk pricing itu sangat di-drive sama willingness to pay dari marketnya sendiri, dan sangat di-drive oleh value yang nanti kita deliver. Dan value paling dekat yang paling obvious adalah apakah inisiatif publisher ini bisa mendeliver performance advertising yang at least in par sama kompetitor di luar sana, sama walled garden dan teman-temannya gitu. Itu PR terbesar kita sebenarnya. Nah, kalau di KG Media makanya inisiatifnya itu nggak cuma mengkolek data first party data, tapi juga mengembangkan teknologi yang bisa mendeliver value tadi.
Misalnya machine learning, artificial intelligence itu juga kita invest di situ. Oke, thank you. Mungkin nanti habis ini setelah selesai Bro Jonte sama Bro Gemi bisa connect-connectan gitu, siapa tahu bisa kolaborasi. Oh ya pasti. Gitu kan? Yes. Tapi tadi mau nambahin sedikit Pak, kalau boleh. Kalau yang Boleh. harganya murah tapi kualitasnya bagus, Mas Gemi, itu mah sulap kali namanya. ya gitu deh. Tapi ada loh yang minta kayak gitu. Jangan sedih. I think kayak sorry, lanjut. Ya soalnya kayak benar sih sebetulnya kalau dari sudut pandang advertiser ya. Selama ada kualitas value yang tadi Mas Gemi kayak bilang gitu, dan itu meet the KPI, menurutku memang aku sih to be honest, personally as an advertiser aku nggak keberatan gitu. Memang nggak mungkin kayak ada harga yang tiba-tiba mahal banget gitu. Pasti ada kayak supply and demand somewhere di sana yang kita bisa meet in the middle kan gitu. Kayak mungkin itu juga yang bikin kayak makanya sekarang Mas Gemi lagi jungkir balik untuk find the solution kan, itu harus di-appreciate ya. Kitanya kan si advertiser lagi tenang-tenang duduk di sini gitu. Nanti saat the solution ada, menurut aku kayak selama value-nya ada di sana, it help me achieve the KPI, the target that we have, I think we have a deal lah. Yes. Dan salah satu value itu sih sebenarnya dari sekarang makin obvious lah untuk EDE juga ya. Salah satunya adalah enrichment datanya kita sendiri. Makanya tadi kolaborasi, data koalisi itu penting. Kenapa? Karena data media alone is not enough gitu ya. Tadi banyak juga pertanyaan, emang first party data media bisa sekaya apa? Tidak bisa terlalu kaya kalau kita tidak saling terkoneksi sebenarnya. Ya termasuk terkoneksi sama advertiser ya. Jadi memang nanti ini apa ya? Ultimate goal-nya adalah first party data kita masing-masing, baik dari teknologi company, dari misalnya dari perusahaan kayak EDA gitu ya, yang terkoneksi dengan data telco, dari advertiser yang punya first party data sendiri itu. Apakah kita bisa mengkoneksikan data-data itu dengan compliance yang dengan tetap comply gitu sama regulasi, apalagi sama finance industry ya, harus compliance-nya ya. Gue pernah lah di finance industry, orang compliance tuh ngeselin. I feel you bro. Tapi harapannya kan gini, kalau sama wall garden kita nggak pernah tahu data itu seperti apa di store-nya, data itu diolahnya, data itu didapat dari mana. Kalau wall garden kan kita nggak bisa tahu. Nah dengan setup data yang kita lagi garap sekarang ini, harapannya kita bisa lebih transparan karena kita pakai GDPR. Kita bisa syncing dengan banyak data source lain yang sama-sama comply dengan GDPR misalnya, sehingga data itu bisa lebih kaya. Dan kalau data itu lebih kaya, otomatis segmentasi lebih akurat dan lain sebagainya, otomatis itu ya value itu sih yang kita kejar sebenarnya buat advertiser, ya itu juga beneficial buat advertiser nanti. Oh, kalau gue mendengar kata-kata lo, gue jadi kebayang kayak model blockchain in a way. Actually itu salah satu inisiatif yang sedang kita eksplorasi juga sih, blockchain based advertising, karena itu juga jadi make sense ya sekarang, transparansi, terus value chain advertisingnya jadi lebih clear gitu ya. Cuman sekarang itu baru ada yang datang ke IDA sih, baru ada satu company dari Singapura yang menawarkan itu. Sebenarnya itu menarik kalau menurut gue sih. Yang ada di sistem itu nantinya bisa tahu dengan lebih transparan iklan itu kemana aja gitu ya, prosesnya, value chain-nya lebih clear, pricing-nya lebih clear gitu, datanya juga lebih transparan gitu. Itu menarik sih untuk dieksplorasi lebih jauh. Ya, totally agree. Emang salah satu yang kayak kalau kita rasakan di ADA adalah kayak learning curve, especially during this pandemic period, itu menjadi lebih accelerated gitu. Karena
mungkin kayak kita belajar 10 tahun untuk mengerti cookies gitu, and then cookies is gone. Terus kayak, where's my 10 years of learning? Ya. Benar. Yes, yeah. But that's the fact gitu. That's why kayak yang John Tay bilang bahwa we need to keep agile karena it's keep on learning curve itu gila-gilaan. There's going to be new stuff coming up and it's going to basically blow our mind lah gitu. Oke. Mungkin kalau ini mungkin ini kayak lanjutan ya, kayak ada pertanyaan dari Adi Hardiana Samsudin gitu. Terkait pembangunan cohort atau segmentasi one from dari publisher, gimana caranya unifikasi yang dilakukan supaya bisa terjadi standar industri, supaya bisa bermanfaat bagi advertiser maupun publisher sendiri. Nah, kita kan tadi udah membahas sedikit nih kayak gini. Tapi dari Bro Jonte atau Bro Gemi gitu ya, bisa nggak sih kita bikin standar industri gitu ya, yang di-accept by everyone? Karena sampai sekarang setahu aku tuh masih belum ada gitu, real standard industri. Even kalau kita measure, sebenarnya one video view tuh standarnya apa sih gitu? It's a lot of debate. As simple as that. John dulu deh. Oh, iya. Advertiser dulu deh. Yang perlu pakai. Ini pertanyaannya sulit. Kalau misalkan standarisasi on the unit of ini, menurut gue emang harus ada lah ya. Karena itu again emang baik for the industry. Tapi kalau if you're talking about cohort and unifikasi untuk standar industri ini ya, honestly ini hati gue terbelah dua nih. So begitu ada standarisasi, then you put my competitor on the map juga kan? Iya. Yes. Ini sekarang what's the advantages yang gue akan punya as compared to my competitor? Soalnya kan advertiser mikirnya gitu, sangat kompetitif lah. Gitu. Apakah nanti siapapun yang punya budget lebih gede is going to win this battle, atau apakah gimana nih gitu? Jadi in a way mungkin gue support ada beberapa yang memang harus distandarisasi gitu. Mungkin parameter apa aja yang harus dipakai untuk membuat sebuah cohort itu mungkin yes gitu, determining parameter. Tapi kalau misalkan other than that mungkin ada standarisasi yang mungkin each player have to come up with their own customization supaya jadi it's a fair game kan gitu. Kalau nggak all the development, di R&D investment gitu, misalkan let's say gue datang ke Bro Game ini, discuss, coba understand the solution, terus udah gitu membuat beberapa standarisasi, terus datang kompetitor tiba-tiba, Bro Gemi, gue mau dong apapun yang dilakukan sama klien yang A, gue punya budget double, nanti gue disuruh tunggu di belakang. Iya benar. Benar. Ya, that's possible sih. Nambahin ya, gue totally agree sama Jonte. Totally agree bahwa saat ini saja apakah ada standar gitu. Ini konteksnya cohort audience kali ya. Kalau ngomongin data. Sekarang apakah punya standar industri? Enggak juga, ada yang pakai cohortnya Google, ada yang pakai cohortnya Facebook, ada yang pakai cohortnya ad network lain dan lain sebagainya. Standarisasi itu buat publisher sih enak banget kalau memang ada standar industri ya. It's mempermudah pekerjaan kita lah. Lebih gampang. Pokoknya ini standarnya gitu. Gue udah punya ini pool A, pool B, pool C. Tapi kenyataannya memang setiap brief itu punya uniqueness sendiri-sendiri ya. Tadi kata Jonte bilang setiap campaign punya uniqueness audiens sendiri-sendiri yang mungkin belum tentu, misalnya antar banking pun belum tentu punya standar segmen yang sama gitu. Pasti punya persona yang beda-beda gitu kan audiensnya. Jadi yang harus distandarisasi justru mungkin kayak tadi mekanisme, compliance, how do we operate the data gitu ya, lebih ke sananya sih yang harus distandarisasi. Harus ada polisinya kalau menurut saya, karena kalau emang goals kita adalah
privacy data protection, harus ada yang menstandarisasi prosesnya. Tapi kalau prakteknya eksekusi di advertising itu harus harus fleksibel mungkin, sehingga mungkin kita bisa customize tiap kebutuhan advertiser. Itu akan lebih menarik, akan lebih menarik kalau misalnya kita justru lebih customizable gitu. Meskipun prosesnya painful, tapi gue sih ngelihat arahnya ke sana ya. Sekarang advertiser juga sudah sangat jago-jago ya, advance itu di area persona, data customer dan lain sebagainya. Permintaannya juga udah aneh-aneh kan. Udah nggak lagi minta demografi gitu kan sekarang, kecuali sigaret ya. Kalau sigaret masih pakai demografi lah. Kalau sigaret kan cuma butuh 18 plus cowok udah. Banyak yang ada, gue beli semua. Kan sigaret cuma, tapi kalau udah banking gitu ngasihnya persona gitu, udah advance banget. Apalagi perusahaan teknologi ngasihnya persona gitu. Ya yang harus distandarisasi itu mekanisme, proses legal itu harus distandarisasi. Tapi kalau cohort sih gue rasa standar mungkin standar generiknya ada sebagai panduan, tapi pada prakteknya pasti harus dibutuhkan kostumisasi tuh cohort itu. Karena itu kenyataannya memang beda-beda kebutuhannya gitu. Makanya harus kaya banget nih data, harus nggak bisa tuh KG Media sendirian, nggak bisa telco sendirian gitu, nggak bisa, apalagi advertiser nggak bisa sendirian. Memang harus ada data syncing yang baik tuh kolaborasinya. Oke, baiklah. Mungkin kita ada pertanyaan nih dari Dava Nur, kayak mengenai cookies. Dengan adanya muncul cookies di website, sebenarnya berbahaya atau enggak, dan apakah cookies ini bisa terjadinya kebocoran privacy data? Harusnya basically enggak sih, karena the amount of information yang ada di cookies itu sebenarnya limited gitu, in terms of behavior dan segala macam. Dan harusnya cookies itu nggak bisa nge-track kayak PII data, which is kayak personal identification ID basically. So itu harusnya enggak. Tapi mungkin salah satu faktor yang menjadi berbahaya adalah ketika cookies ini ditargetkan untuk hal-hal yang misalnya nih mentargetkan di bawah umur atau audiens lain. Nah, itu yang menjadi challenge. Nah, oke, kalau misalnya untuk pertanyaan selanjutnya, kalau secara hukum apa sih yang harus diketahui untuk mengelola data user di Indonesia? Nah, gimana nih? Kalau kan kayak tadi kan, hukumnya masih dibuat, tapi jadi kalau sekarang kita mesti ngolek data atau enggak ngolek data atau gimana? Gitu. Ini mau siapa yang jawab dulu? Silakan. Ini gue coba ini ya, dari point of view sebagai advertiser ya. Jadi kalau secara hukum sih yang pasti tadi sih, kalau gue gue akan lihat diri gue sendiri sebagai user juga. Kayak I don't want my data to be stolen and misused lah. Itu kayaknya most of us punya common kesamaan di sana. Misuse kata kuncinya kan mungkin di sana. Makanya kita harus upgrade diri kita tahu apa sebenarnya yang misuse, apa yang enggak gitu. Nah, kalau sebagai advertiser, understanding that, menurut gue yang pasti adalah walaupun kasarnya hukum resminya tuh masih belum jelas. Nanti mungkin Mas Gemi bisa ngobrol lebih banyak di sini. Tapi to keep myself as an advertiser aman, consent itu udah paling aman. Karena it's a practice di industri yang dipakai di mana aja, bahkan negara apapun juga gitu. Please make sure be transparent, setiap apapun data yang kita mau collect itu dapat consent. Let's ensure
the audience that you're communicating with tahu sebetulnya ini dipakai buat apa, dan itu udah paling aman kalau menurut gue ya. Itu sisanya itu mungkin akan depends on each industry strictnya, tapi selama lo transparent di sana dan lo nggak misuse datanya itu aman. Nah, satu sisi lagi adalah kalau misalkan transparency yang tadi gue maksud, lo collect data untuk ada pihak ketiga yang akan menggunakan data ini bareng-bareng, itu harus ada di transparansi itu juga gitu. If you're going to monetize this data, you have to be transparent juga gitu. Jangan sampai pokoknya apapun collect, si audience taunya mau dipakai buat personalisasi, ujungnya beda gitu. Kayak gue juga paling sebel tiba-tiba dapat SMS dari mana nawarin produk apa gitu. Kayak terus banyak kayak gitu. Itu gue paling kesel. Nah, kita sebagai advertiser selama kita tahu, kita transparent, everything, dan ada consent di sana yang terrecord, menurut gue sih secara hukum harusnya aman karena itu dibalikan lagi kepada user ya, end user. Kalau my point of view sih seperti itu. Mungkin Mas Gemi bisa ini lebih. Oke. Untuk pertanyaan apakah kita harus collect dari sekarang? Jawabannya iya, tapi bukan cuma collect ya, tapi udah punya desain yang ajak gitu untuk first party data management ini kan, collect, operate, sama activate gitu ya. Kalau ngumpulin doang dari dulu juga kita ngumpulin, tapi data itu berakhir di Excel doang gitu kan. Itu kelemahan publisher juga sudah lama kayak gitu. Jadi yes, kita harus dari sekarang mulai memanage itu. Kalau tanya payung hukum, referensi hukumnya apa? Ya itu tadi, kalau RUU PDP sayangnya masih draft di DPR, belum diketok palu karena kesalip pandemi dan lain sebagainya. Tapi waktu itu pernah ada diskusi juga di IDA tentang UU PDP ini, dan yang kita tahu UU PDP ini referensinya GDPR. Referensinya persis kayak GDPR, tapi dengan sanksi hukum yang berbeda. Kalau GDPR itu cuma denda besar gitu ya. Kalau GDPR kan kalau melanggar itu perusahaannya kena denda, dan biasanya sekian persen dari revenue atau dari profit di tahun yang sama gitu ya. Dendanya kayak gitu. Sama yang Google kena di Eropa gitu ya. Facebook nggak tahu kenapa enggak, tapi intinya dia dapat fine gitu. Nah, kalau di Indonesia denda dan pidana, jadi direkturnya di penjara nanti. Kalau nggak salah 5 tahun tuh. Jadi kalau melanggar data privasi dengan RUU PDP nanti di Indonesia, selain didenda mungkin bisa miliaran, direkturnya juga dimasuk penjara gitu. Nah bedanya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mulai starting managing atau apa inisiatif untuk memanage first party data, baca aja dokumen GDPR. Banyak kok di internet, banyak sumber yang bisa di-download, YouTube juga banyak yang menjelaskan. Ikuti aja GDPR karena itu golden standardnya, dan RUU PDP itu ditulis berdasarkan GDPR. Itu. Jadi as long as kita, ya benar tadi, yang as long as kita menjaga customer-nya konsen, terus transparan data itu dipakai buat apa. Jadi ada di GDPR juga ada contoh-contoh ya, kalau misalnya teman-teman mempelajari, ada contoh-contoh bahasa legalnya, bahasa hukumnya ketika kita minta konsen gitu. Ketika kita narik data itu legal, bahasa legalnya itu dikasih contohnya juga. Dan itu kayak tadi, kayak pop-up cookies dan lain sebagainya, itu juga banyak contohnya yang bisa kita tiru lah. Dan itu cukup diterapkan itu aja. Itu mestinya aman sih. Okay. True. Note on those two things. I think those two is very important. Follow regulation on apa yang akan, which is like GDPR, sama consent gitu, to do that. Okay. Next-nya itu kita ada dari Hani Kusumawati. Nah, dengan perkembangan sekarang gitu ya, sepertinya kayak banyak rules dan regulation yang akan ada untuk memprotek konsumen kan, gitu. Apakah mulai dari ad blocker atau any other apps gitu. Nah, sebenarnya gimana sih marketers bisa prepare gitu ya, di mana
customer itu heavily regulated dan have more tools to shield themselves from ad. Gitu. Mungkin ini lebih ke Bro Jonte sih. Yang ini sedikit sulit nih yang nanya. Ini siapa ya tadi? Ani Kusumawati ya. Ani Kusumawati. Okay. Sorry, apologize dulu sebelum jawab. Ini saya ada background noise karena kebetulan tetangga lagi renovasi. So apologize on that. Tadi kalau kurang jelas, please let me know ya. Alfaradi. Okay. Kalau kalau tadi pertanyaannya adalah kayak how marketers can prepare for the future ya. To be honest, saat ini sih ada beberapa hal. Karena if we're talking about the context of digital marketing, mungkin jangan lupa bahwa quote in quote advertising is not the only thing, gitu ya. Jadi ada banyak cara komunikasi atau digital marketing yang bisa kita buat gitu. Contoh yang paling mudah adalah tadi kita ngomong banyak soal first party data. First party data itu sebetulnya setiap perusahaan pasti punya first party data, gitu. First party data dan bahkan ada beberapa data yang kita bisa pakai untuk komunikasi internally seperti email dan phone number gitu. When you have that two data, you can actually already communicate to your target audience gitu. Apa aja campaign-nya, apa aja strateginya, mungkin can be varied depending on the objective sama di industri gitu yang mau di-gain. Tetapi secara jalur distribusinya kita jangan lupa bahwa kita juga masih punya di own asset yang kita punya gitu, seperti website, email, push notification, SMS lah itu yang mungkin kerjasama sama teman-teman seperti ADA gitu. Nah dari sisi media sedikit juga jangan lupa bahwa kita masih punya konten-konten seperti native artikel yang kita bisa diskusi dengan teman-teman dari media gitu. Karena di situ nggak hanya distribusi, nanti kalau itu tanya aja ke Mas Kimi, dia pasti akan punya solusinya to find it the right audience for that. Tapi lebih kayak jangan lupa bahwa mereka bring that credibility. Kalau ditulis di blog saya sama ditulis sama Kompas pasti artinya beda gitu ya. Now, with that said, sebetulnya strategi ke depan gimana sih gitu? Kalau menurut saya mungkin kita harus memang keep ourselves agile tadi ya, gitu. Kayak kita harus benar-benar memang ikut perkembangan di industri gitu. Kayak yes, cookies mungkin 2022 akan ditiadakan, tapi bukan berarti dan di advertiser atau di industri will not come up with another technology. Kayak tadi Vlog and Flash gitu. Atau kemungkinan siapa tahu mungkin ada potential partnership antara brand dengan brand lain yang mungkin nggak competition gitu, justru akan marak berkembang partnership of sharing second party data, di mana ada pool di tengah-tengah, everybody chip in gitu untuk share data, and then so the targeting can be more advanced gitu. Kayak tadi kuncinya Mas Gimi bilang bahwa kita butuh massive data gitu. Nah menurutku ini akan terus berkembang sih. Jadi there is no silver bullet, mungkin marketing strateginya harus apa. Yang saya tahu adalah channel yang kita udah punya itu disiap-siapkan. Yang kayak tadi first party datanya untuk keperluan push notif diin terus. Kita tetap keep stick our nose to the development of the industry. Nungguin tadi kayak Cookie Apocalypse, kayaknya keywordnya hari ini itu kali ya. Dari Mas Gimi kita tungguin nih dia ada update apa dari teman-teman dari media. Sama role-role seperti ADA, kebetulan agency partner itu menurutku yang akan critical because they know they get in touch with so many different level of the industry gitu. Apa aja sih perkembangan yang bisa dilakukan gitu. Nah, yang terakhir itu sebetulnya jangan lupa kitanya sendiri sebagai brand kita harus innovate sih gitu. Jadi for me aku nggak akan bisa bilang bahwa ada satu silver bullet. Jadi jawaban strateginya kayak gimana. I think the only silver bullet that I have, mungkin kalau ditanya dipaksain gitu, silver bulletnya pasti keep an open mind lah. Industri ini is very fast paced. Industri ini cepat banget bergeraknya. Begitu kita masuk ke industri ini, kita benar-benar memang harus keep up ya, keep up. Bahkan analytics-nya jangan lupa juga untuk diupdate. Begitu Apple ngeluarin iOS baru aja kita, analytics-nya udah berubah nih ya. To make sure that we track the right signal gitu. Jadi we just need to keep evolving sih kalau menurut gue. Sorry ya kalau misalkan ada mutar, tapi I always believe bahwa menyenangkannya dari industri ini adalah it keeps changing, keep us always on the toes gitu untuk tahu kedepannya apa. Kalau nggak, you won't have this conversation gitu loh.
true banget. Kalau dari Bro Gemi mungkin ada yang bisa buat ngebantu? Yes, gue sangat agree dengan Jonte tadi. Pertama benar, ini bukan satu-satunya jalan untuk kita memarketkan produk kita ya. Dan kalau buat gue digital marketing yang area yang kita bicarakan tadi ya, performance gitu ya, itu area marketing yang dingin gitu, cold gitu, sangat teknikal, sangat apa namanya, data gitu, itu sangat dingin lah. Ada satu area marketing lain yang lebih live, yang lebih human gitu, yang kita jarang sekali bahas juga gitu ya, creativity gitu ya, how can we connect with consumer in a more human way gitu. Itu juga masih area yang sangat luas untuk kita tap in gitu. Jadi benar banget, ini cuma salah satu cara kita how to market the brand. Tapi karena memang historically ini it's too big to be fail gitu sekarang masalahnya. Karena it's too big to be fail, jadi this one itu area ini juga harus diselamatkan gitu ya. Harus ada option lain yang lebih yang bisa jadi solusi. Kayak itu. Jadi kalau buat gue mungkin marketers harus lebih, yang penting tadi sih, the reason why we doing this because we want to protect our consumer data gitu, privacy. Jadi mungkin untuk marketer pertimbangan utamanya kalau sekarang, kalau buat gue ya, kalau sekarang misalnya ada proposal dari siapa, dari perusahaan teknologi dari mana yang gue punya data nih, datanya bagus bisa diutilize. Kalau sekarang ya udah cuek aja, ya udah selama performance-nya bagus ya udah gue pakai gitu. Mungkin in the future harus lebih hati-hati gitu. Kita harus mengakses kembali data itu datang dari mana, comply atau enggak gitu ya. Jangan yang penting performance-nya bagus ya, gue nggak peduli ini data dari mana gitu, data dari colong-colongan kartu kredit juga gue nggak peduli. It's fine gitu ya sekarang. Karena provider data seperti itu kan banyak gitu ya, karena nggak ada payung hukumnya, jadi pelanggarannya itu banyak dan kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin kedepannya mungkin marketer harus lebih aware, harus lebih conscious dengan dari mana data itu datang dan apakah ini data yang legal atau tidak. Mungkin itu ya bedanya nanti ketika masyarakat kita sudah lebih aware dengan privacy data, ketika payung hukumnya udah ada. Ya karena resikonya tadi ya, kalau misalnya kita terlibat dalam pelanggaran data, nggak cuma didenda, dia masuk penjara. Itu direktur ya kan? Yang di penjara direktur ya kan? Iya, nggak cuma campaign kita yang gagal, kehidupan pribadi kita juga gagal. Direktur kan tadi? Direktur. Iya. Kalau nggak direktur aman. paling dipecat. Tapi direkturnya masuk penjara, ya udah. Direktur masuk penjara, kitanya dipecat. Ya itu sih, kalau marketer mungkin harus lebih aware aja sih, harus lebih aware dengan legalitas data ya ke depannya. Kalau gue boleh nambahin sih, sebenarnya menurut gue semua ini kan sebenarnya is very technical kan. Sebenarnya prinsip simpelnya adalah ketika sebuah brand mengoffer value, and value itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen, that's where they meet, gitu kan. As simple as that. Apakah dan the channel kayak Bro Gemi bilang it's through creativity, apakah through the right targeting, through right insight, whatever it is, as long as fundamental yang seperti itu, then it's fine the way I see it. Obviously, yeah. I don't think there will be a law against that in a way. Tapi kalau intentnya adalah kayak misalnya mungkin kayak gue nggak tahu ya, kayak nomor gue kayak mendapatkan, kalau gue itu mungkin sejak 2 bulan gue udah mendapatkan 10M kali dari menang dari e-commerce apa berapa miliar gitu kan, which is that's a form where it's like a wrong way to utilize privacy data kan. Atau mungkin sebenarnya gue menang sih, cuma gue so ignorant aja gitu ya. But that's the thing kan. It's about exchange of value basically. Benar. Okay.
Nah, mungkin pertanyaan lanjutan dari Ari Baskoro. Sebenarnya dengan hilangnya cookies ini ada impact-nya nggak sih kepada UI UX gitu? Selain perubahan untuk adaptasi iklan gitu, apakah secara tidak langsung meningkatkan kualitas dari kontennya sendiri gitu? Mungkin kalau ini harusnya nggak terlalu ngaruh ke UI UX karena UI UX adalah first party data gitu ya. Tapi salah satu yang mungkin gue mau colek gitu ya, Bro Gemi, dengan all this data di mana publisher itu menjadi kan now you don't have data kan gitu. Dan mungkin tadi ada juga yang bertanya di attendance, kalau nggak ada data dan apakah dari advertiser belinya kayak konvensional gitu. Ya udahlah gue belinya CPD doang gitu. Walaupun gue tahu Bro Gemi akan happy dengan itu. Tapi kayak tapi apakah kayak discussion-nya dengan with all this, dengan cohort dan segala macam, ada one of the discussion di mana, well kalau gitu publisher have nothing kan, all you have is the channel gitu ya, misalnya kayak sekarang Kompas Gramedia, tapi the data is owned by the other platform, the big platform gitu, sehingga it become like an empty shell. Is that something yang fearful gitu? Maksud gue kan kayak gue sih belum kebayang gitu kayak Kompas yang dikenal dengan jurnalistiknya, dengan basically kita semua nggak akan ada lah tanpa Kompas gitu kan. Tapi then suddenly it become like gone gitu. I don't know if that's like, apakah itu menjadi sesuatu yang fearful atau itu it's nggak akan kejadian sampai segitunya gitu. Kita bukan nggak punya data ya, kita punya data. Datanya macam-macam ya. Historically kita punya data banyak gitu ya. Data point. Apa namanya dari pembaca yang emang register selama ini, tapi dari apa namanya dari responden. Misalnya koran punya database lumayan banyak, tapi so far mungkin penggunanya cuma buat riset gitu ya, litbang dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin apa namanya, kalau konteksnya adalah untuk menggantikan data cookies yang hilang, nah itu jadi masalah karena skalanya yang nggak dapat, bukan eksistensi datanya, tapi skalanya yang nggak dapat. Karena skala yang hilang dari cookies itu kan gede banget gitu ya. Nah makanya yang kita lakukan adalah sekarang men-scale up first party datanya, karena nggak mau cuma itu pilihan kita. Apakah itu kehilangan data itu menakutkan? Kita sudah mengalami hal yang lebih menakutkan dari ini. Publisher sudah mengalami hal yang lebih menakutkan dari ini, trust me. Jadi buat ini turbulensi dan kita yakin kita sebagai industri nanti bakal punya equilibrium baru gitu ya. Dengan hilangnya cookies ini kita pasti akan nemu equilibrium baru. Tapi kalau buat publisher challenge-nya di equilibrium baru itu kita punya peran lebih besar atau enggak? Maksudnya kita bisa capture value lebih besar atau enggak? Apa namanya, baik dari revenue, baik dari influence dan sebagainya. Nah itu tantangan publisher saat ini sih. Jadi nggak bakal sampai bikin kita bangkrut, enggak sih. Dan teman-teman perusahaan teknologi global juga itu juga mereka juga bantuin sebenarnya mencarikan solusi ya tadi ya, privacy sandbox dan lain-lain. Suka atau tidak suka gini, kalau misalnya taruhlah Google ya, kalau misalnya revenue publisher berkurang ya otomatis revenue mereka juga berkurang kan sebenarnya secara tidak langsung, karena toh mereka beli inventory dari kita juga. Jadi sebenarnya ini bukan tentang satu pihak jahat terhadap pihak lain, tapi kondisinya mengarah ke perubahan itu tadi yang Jonte bilang, bahwa perubahan itu yang harus dilakukan dan ini painful dan semua orang harus mengusahakan agar nanti equilibrium barunya itu lebih
lebih baik kondisinya dan lebih fair buat semua orang. Gitu sih. Jadi Dan berguna untuk Bro Jonte. Dan berguna pastinya. Karena ya kalau misalnya gini, prinsipnya kalau misalnya solusi tadi ya, semua solusi yang kita omongin atau kita eksperimen sebagai publisher nggak punya value buat Jonte, percuma juga nggak akan ada yang bayarin gitu. Jadi memang semuanya itu harapannya ya semuanya punya apa yang kita invest sekarang itu bisa diutilize sama advertiser pada akhirnya, karena kan cycle-nya begitu ya, apa namanya, cycle bisnisnya gitu. Nah, kita ngasih value ke advertiser spending uang di kita, kita bisa bikin konten yang bagus kan, apa namanya, feedback loop-nya kayak gitu. Jadi emang mau nggak mau memang kita harus meng-create value buat advertiser dalam konteks advertising. Oke. Boleh nambahin nggak Bro Farah di sini? Ya. Gue mau nambahin. Silakan. Tapi gue berharap tetap publisher atau media kayak Mas Jamie itu cepat-cepat menemukan solusinya itulah. Karena dari sisi advertiser juga bosen nih kalau mainnya cuman wall garden lagi. Yeah. Karena nanti monopoli terjadi. Kalau gitu monopoli terjadi, harganya nanti makin naik. Nah, kita juga sulit. Yeah. Kita butuh ada competition yang fair enough supaya advertiser boleh punya inilah ini. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya balik kan gitu. Ya, benar banget. Sekarang itu yang memang yang minus itu fair play, fair playing game lah ya. Apa namanya, di arena ini memang ada pemain yang terlalu dominan lah. Itu juga isu yang harus kita atasi bareng-bareng. Ya. Oke. Next question. Ini mungkin spesifik ke Bro Gemi gitu ya. Bisa dijawab apa enggak gitu. Tapi dari Andrinong, boleh di-share nggak sih bentuk teknis yang dilakukan KG Media untuk collecting data tersebut, Mas? Oh, boleh. Nggak ada rahasia kok, ini transparan. Kalau rahasia nanti kena GDPR juga. Nah, itu salah satu challenge yang gini. Memanage first party data itu gampang disebut ya. Cuma ada 3, mengkolek, mengoperate, mengactivate. That's it. Kalau saya ngomong gampang banget. Tapi pada prakteknya memang banyak banget PR-nya, kerjaan rumahnya banyak banget. Salah satunya mengkolek data tadi. Mengkolek data dengan adanya apa namanya legal consent yang seperti GDPR, dengan adanya pertimbangan legal yang tadi yang lebih jauh ya, yang lebih ketat lah ya sekarang. Itu jadi sangat-sangat challenging karena orang jadi reluctantnya lebih besar ya. Jadi mengkoleknya memang nggak bisa cuma minta doang. Memang harus ada program yang lebih kreatif, yang lebih activation yang lebih kreatif dari kitanya sendiri. Bagaimana dan itu tapi bukan jebakan ya, tapi lebih kayak kita bisa ngasih value nggak sama pembaca. Kalau di KG Media kita nggak bisa ngasih value apa ya sama pembaca sehingga mereka willing untuk voluntary ngasih data mereka ke kita. Banyak eksperimennya banyak, tapi mungkin yang sekarang jalan ya bisa dilihat lah di kompas.com lah ya sekarang. Kita banyak banget tuh, ada kuis lah, ada apa namanya, di komen area komen itu kan sekarang ya mungkin ini common practice ya. Kalau di berita mungkin lu nggak bisa nulis komen kalau nggak register dulu kan. Jadi login dulu, nulis komen dan lain sebagainya. Banyak hal itu exchange of value jadinya, bukan dijebak terus lu harus ngasih email atau apa gitu. Tapi exchange of value itu jadi penting. Nah, eksperimennya sebenarnya kalau anak-anak product development gitu yang ngurusin ini, bikin list kira-kira value apa yang dibutuhin pembaca ya. Nah, quizzes itu nemunya tuh karena nggak semua orang yang akses Kompas.com atau Tribun News itu mau baca berita serius. Mereka ada yang casual reader yang kadang-kadang cuma mau killing time gitu. Kita kasih quiz, coba responnya bagus apa enggak gitu. Quiz kayak gitu, quiz ringan itu killing time gitu, dan ternyata responnya bagus, ya udah kita terusin. Nah, itu terus gaming juga area yang lagi dieksplor. Apakah gaming itu bisa kita pakai sebagai exchanging value untuk mereka nuker
menyerahkan dengan voluntary datanya mereka. Jadi banyak sekali area yang harus kita explore dan kata kuncinya adalah exchanging value tadi dan transparansi. Gitu. Okay. Oh, termasuk dari offline juga ya, termasuk dari offline. Di kegiatan offline juga itu opportunity untuk kita mengkolek data dengan legal tadi ya. Tapi lagi-lagi kira-kira value apa yang bisa kita exchange untuk data yang kita minta dari mereka. Oke. Nah, kalau gue mau follow up on that, sebenarnya kan kayak kalau kita lihat the big player gitu ya, ada yang bilang bahwa ketika mereka connect data, mereka tuh collect sampai 10.000 atribut gitu kan. Based on their behavior, based on their many things gitu. Sehingga mengenhance how they can deterministic menentukan siapa sih this cookie ID or this ID lah gitu. Sebenarnya ada nggak sih kayak regulation yang melimit sebenarnya lo tuh cuma boleh men-attribute berapa gitu atau something like that, atau then it's like ya udah sebanyak-banyaknya gitu. Nggak ada sih. Regulasi maksudnya nggak ada sih. So then will there, karena kan that's the same thing kan, the why we are having this discussion is because like kita mau memprotect data privacy gitu kan, which is a good intention gitu kan, sehingga kita bisa lebih bertanggung jawab kan. Tapi at the same time ketika kita want to do better, kita juga mesti mengetahui sebenarnya sinyal yang benar tuh apa gitu kan. Ya. Which mean the more signal we get, the more quantifiable the data itself gitu. Ya. So karena menurut gua jangan sampai gitu ya kita berdebat apa segala macam, cookies ini is going to be gone. Padahal we creating a cookie sub B gitu. Kayak cuma namanya beda aja gitu. Ya, ya. Whatever it is. Ya. Gitu. But I don't know sih. What do you think on that? What do you think, John? Kalau gue dalam posisi kayak gini, mau namanya cookies, mau namanya cake, gak apa-apa. Lama gue aktif kan. Dan jangan sampai nanti balik lagi ke gue, terus direktur gue harus dipenjarakan. Karena gue akan kehilangan kerjaan gue. Iya, itu sih, ya semoga enggak sih. Makanya kan kayak kalau dari lo kan kayak compliance-nya kan ribet banget kan. Lo ada dari OJK, dari IT, dari legal, ada ini banyak gitu kan. Oke. Tapi emang understandable, siapa tahu bisa just another ways of saying cookies gitu kan ya. Karena emang I agree seharusnya sih in teori hypothetically semakin banyak sinyal yang kita bisa tangkap, semakin precise the targeting should be or could be kan gitu. Tapi ada satu lagi yang menarik my own experience, gue nggak tahu yang di sini gimana. Tapi kan kita sangat takut bahwa data kita diculik tadi kan, diambil, dipakai dengan tidak sebagaimana harusnya lah, sesuai dengan kita. Tapi on the other hand, sebenarnya pernah nggak sih kita ngerasain bahwa iklan itu sebenarnya ngebantu? Gue udah pernah loh, not because I'm an advertiser ya, tapi gue pernah ada masa di mana bahwa when the data is accurate about me, di iklan itu, di advertising itu very helpful. Jadi gue pernah gue sebutin platform lah, misalkan Instagram nih. Gue habis nge-browsing, misalkan nyari barang buat rumah gue gitu. Nggak lama kemudian, ada tuh di iklan. Gue save dong, gue bookmark, karena menurut gue, oh ini pas nih. Ntar gue cari tahu lebih lanjut. Gue nggak klik dalam arti klik terus pergi itu misalkan, tapi at least I know gue mau follow up on this gitu. Karena most of us menurut gue akan tahu punya informasi itu cuma dari dua lah menurut gue sekarang ya. Satu, dia search sendiri actively,
baca-baca, search gitu dan segala macam. Jadi actively looking. Yang kedua itu dia dari secara nggak langsung dari sosial media atau apa terekspos. Jadi pasif nih. Dan rata-rata orang-orang itu akan lebih cenderung tahunya hanya yang dari quote in quote the people that they trust kan. Yang paling gampang, oh si Faradi nih dia ngepost soal ini pasti produknya bagus nih gitu kan dia pakai. Padahal mungkin Faradi, amin. padahal bikin tahunya produk langsung. Oh yes, gitu. Tapi mungkin Faradi tahunya cuma 2 produk ya kan, ada produk ketiga yang dia nggak tahu gitu kan. Nah gue tuh udah pernah ada di masa di mana saat advertising done right gitu. Ini mungkin lebih cheesy ya. Advertising done right buat gue sebagai yang menerima itu very useful and very helpful for me gitu. Jadi mungkin kayak instead of just akut wah datanya berapa banyak harus di capture dan segala macam gitu. Mungkin ada sisi lain yang kita harus bisa expose how we can actually dewasa enough to apa ya, to help ourselves, yang mana kita memang mau let go, yang mana kita nggak mau let go. I think yang balance yang gue suka saat ini adalah giving that option back to the user lah. Itu yang paling penting. Jadi bukan sebetulnya hilang kan, tapi dibalikan ke kita itu. Dan now it's up to the advertiser untuk benar-benar do advertising a bit kayak apa ya bilangnya ya, responsibly lah. Don't just shove your product to everyone. Kalau targeting kayak tadi ke Mas Gemi, ya, yang penting misalkan satu parameter doang. Dari gue nanti salah sebut contoh gawat nih. Misalkan female doang gitu, ke semua female di Indonesia gitu. Mungkin yang butuh nggak butuh jadi capek gitu kan. Walaupun mungkin Mas Geminya untung gitu. Tapi ya kalau specifically memang in the cycle orang yang target itu menurut gue mungkin akan very useful sih. Gue sih senang dapat informasi baru ya. Ya. Gitu, mungkin gue akan research. Ya. Just another way to look at things ya. Benar-benar. Ini kalau obrolan sama para dewa-dewa jurnalis di kantor, ini istilahnya the paradox of free web. Ada kita emang nggak bisa menghindari paradoks itu ya. Kalau kita mau sangat-sangat memprotek data kita di internet, ya kita kehilangan convenience menggunakan internet itu sendiri. Paradoksnya kan itu. Jadi memang konsen itu jadi penting, tapi tahu impact dari konsen yang kita kasih itu jauh lebih penting gitu untuk customer. Jadi kalau once kita tutup semua data di internet, sebenarnya kita juga kehilangan convenience kayak tadi yang John sebutkan gitu ya. Iklan yang relevan gitu ya, konten yang relevan itu akan hilang gitu. Kita jadi kayak ya generik banget gitu, kita dapat dari personalisasi kita hilang. Memang paradoksnya ada di situ, dan decision, tapi bukan decision operator untuk menentukan bahwa lu harus menerima iklan yang mana, tapi mestinya consumer yang menentukan itu. Lu bakal giving away a little bit of privacy to get convenience in the internet, atau sebaliknya gitu. Not our decision, tapi customer decision. Dan itu fair banget sih kalau menurut gue. Kalau di GDPR kan yang diprotek tuh level datanya ada 3 kalau nggak salah. Level pertama itu nama dan email kalau nggak salah. Terus ada level kedua alamat gitu ya. Level ketiga itu data kesehatan. Level 3 itu yang nggak boleh sama sekali maksudnya level 1 itu bukan nggak boleh. Level 3 itu yang sanksinya paling gede, karena itu kan data kesehatan dan itu di sayangnya di kita data kesehatan itu ada gitu ya di market gitu ya. Faradi pernah ke rumah sakit periksa apa itu ada catatannya gitu. Nah itu data-data health, personal health itu yang sangat-sangat diprotek kalau di GDPR. Jadi tadi email, habis itu alamat rumah, habis itu data kesehatan, itu sebenarnya yang nggak boleh dilanggar sih, privacy. Tapi kalau misalnya tadi ya kayak data-data behavior yang sebenarnya di syncing-nya juga udah encrypted ya, bukan personal data lawan personal data gitu yang di sync, tapi encrypted data di sync dengan data behavior dan lookalike lah apalah, itu sih udah nggak ada personal data sebenarnya di situ. Ya tapi decision lagi-lagi di customernya mau
mau enak pakai internet atau enggak gitu kan. Kan kalau kita juga kalau misalnya nggak sengaja nih clear cookies atau clear cache di browser kan bete juga ya. Password jadi lupa gitu apa. Nah, itu convenience itu yang akan hilang sih. In return. Mungkin kalau kayak gue tipikal orang yang take all of my data gitu, semuanya gue open gitu. iPhone apa segala macam cari aja gitu. Karena gue juga penasaran kan, actually kayak and sampai seberapa sih extent yang gue bisa dapat gitu, how precise the targeting dan well actually for me it work out pretty great sih gitu. Ya jadi kalau misalnya gue tuh beda sama bos gue gitu. Kalau bos gue tuh yang, you know, kalau gue bisa bayar privacy dan segala macam, that's buat dia it's like number one gitu kan. Kalau gue kan orangnya ya sukanya gratisan gitu ya. Jadi gue ya udah ambil aja. Tapi the result adalah as my browsing behavior secara ad, karena kan gue pilih kan. Dan iklan apa yang gue mau lihat, iklan apa yang gue nggak mau lihat, iklan apa yang gue engage, iklan apa yang gue nggak engage. So it really then customized to what I like. Jadi hasilnya is much more good, dan juga impact-nya adalah kalau ada brand yang tertarik dengan gue gitu ya as a data gitu ya, then it's a match either way. Kalau misalnya kayak kasarnya kayak gini, gue menunjukkan data gue bahwa okay, I'm interested to go to Bali, let's say, gitu kan. Nah, kalau cari ke Villa Bali kan banyak kan, kita nyari apa segala macam. Tapi begitu gue men-show that intent, then everyone that spend, dia tuh bisa utilize this on that data, sehingga bisa memberikan gue offer yang terbaik. Jadi buat gue ya, gue nggak usah capek-capek search, ya gue lihat aja iklan yang masuk apa aja, gitu kan. That's the other way. Yes. Okay. Oke, kita ada one last question maybe before mungkin ada dua kali ya. Kayak this is dari anonymous attendee gitu ya. Dibandingkan spending duit bikin tag gitu ya yang bisa nyaingin wall garden, lebih murah gak sih kalau kita sekongkolan buat bawa mereka ke pengadilan? Terus kayak dia ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah, ada skenario gak sih di mana cookies itu benar-benar hilang, jadi selama 1-3 tahun digital advertising bakal balik lagi ke tradisional kayak TV, radio, di mana kita nggak bisa target based on cookies ad gitu. So okay, mungkin kayak nomor 1 dulu deh gitu. Nomor ya, 1 gue lah ya. Pengadilan. Nomor 1 gue lah ya. Nanti nomor 2 yang lebih relevan ke John. Lebih murah nggak sih bawa? Pertama the necessity of bawa itu ke pengadilan. Apa perlu? Apa ya perlu? Dan kenapa harus ke pengadilan itu? Pertama mungkin conceptually this is a free market gitu ya. Jadi mungkin kalau tidak ada yang dilanggar dan kita juga tidak punya alasan untuk membawa ke pengadilan kan, kecuali ada pelanggaran hukum. Yang kedua, kayaknya kita sebagai pelaku bisnis, pelaku industri, di mana-mana pengadilan itu adalah upaya paling ujung, upaya paling terakhir yang ini desperate banget gitu ya, sampai dibawa ke pengadilan. Dan itu pun harus ada pelanggarannya dulu kan. Kalau di Indonesia kan kalau nggak ada pelanggaran ya nggak bisa dibawa ke pengadilan. Apakah lebih murah membawa ke pengadilan? Mungkin kalau ditanya konteksnya investment, lihatnya jangka panjang lah ya, jangka panjang. Ngedevelop tech itu mahal, iya. Tapi ngedevelop teknologi itu sustainability-nya panjang banget. Jadi investment yang mahal itu bisa dijustifikasi dengan sustainability bisnis yang lebih panjang. Jadi kan kalau ngebangun teknologi, misalnya teknologi data ya sekarang, nggak murah, tapi future proof gitu. Artinya masa depan kita sebagai company terjamin mungkin 10-20 tahun ke depan gitu.
Dibanding misalnya kita urusan pengadilan yang belum tentu menang juga gitu ya, bikin pusing, Panjang juga bisa. panjang juga gitu, bisa bertahun-tahun, buat apa juga gitu, nggak ada masalah juga, kenapa harus dibawa ke pengadilan? Ya ini masalah bisnis gitu ya, masalah industri. Masalahnya banyak, tapi bukan ya, tadi seperti saya bilang bukan karena salah satu company. Kalaupun ada yang harus dibenerin, mungkin regulasinya yang harus dibenerin, policy-nya yang harus dibenerin kalau ada yang salah. Karena toh nggak ada yang melanggar hukum sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau misalnya harus memilih, nggak ada yang harus dipilih. Mengembangkan teknologi harus dilakukan. Kalau misalnya ada yang harus dibawa ke ranah hukum, harus dilakukan, ya lakukan dua-duanya gitu. Kenapa harus memilih? Tapi sampai saat ini ya we do our business lah. Kalau misalnya apa namanya pengadilan itu, that's different itulah. Bukan di konteks yang sama lah. Siap. Oke, next mungkin kayak Jonte gitu. Begitu kayak cookies hilang gitu, then do you expect like targeting menjadi kayak TV atau radio ad? Tapi bukannya TV, radio ad, kita juga ada targeting kan sebenarnya gitu. Tapi nggak bisa kayak setargeted kayak cookies data gitu. So what do you think? Is there like a concern, something like that? Ini susah nih karena disuruh nebak 1 sampai 3 tahun ke depan ya. So disclaimer dulu, personally I don't think it's gonna happen sih. Menurut gue di industri will actually honestly thrive gitu. Akan pasti ada cara lain lah, seperti yang tadi Vloglatch gitu. Mungkin Cookie Apocalypse projectnya Mas Gemi gitu. Karena I do believe digital technology itu benar-benar masih kayak early stage, masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau dibalikin kayak mungkin ke TV atau radio, yang which tadi sebenarnya bukannya nggak ada targeting ya, ada, tapi mungkin very less parameter yang bisa dipakai gitu. Menurut gua nggak, kalaupun terjadi paling temporary until we solve this gitu. Tapi I do believe there is going to be a new form of targeting gitu. A new technology, a new way to targeting gitu. Jadi kalau to answer shortly kayak 1-3 tahun ke depan enggak sih, tapi mungkin kita akan ngelihat a new way of doing digital advertising sih. Honestly speaking. Yes. Okay, thank you. I think totally agree sih sama itu sih, karena when cookies is gone, so cookies is one of the identifier sebenarnya kan, dan di dunia digital sebenarnya there's so many ID gitu. You can base on intent ID, you can base on IDFA or device ID, or there's a lot of things sebenarnya out there yang kita masih bisa utilize. And obviously kita berharap project Brogemi Cookie Apocalypse gitu berhasil gitu kan. Yes. Kita semua will benefit gitu. Dan harga lebih murah, Gem. That's the point. Amin. Gue juga senang kalau punya produk murah. Murah tapi kuantitinya lebih banyak. Ya, borong kita. Conversion juga tinggi ya, jangan lupa ya. Murah, terus performance bagus. Oh, happy banget gue punya produk kayak gitu. Pasti laku. Habis bukan laku lagi. Itu yang dicari orang. Gitu. Bro Gremi, ada satu pertanyaan dari Gusti Ayu. Tadi kayak 3 step untuk first party data itu adalah collect, activate, sama satu lagi apa? Collect, operate, activate. Itu juga itu ada di itu kok, ada di GDPR kok. Apa aja yang diatur, collectionnya diatur, operatingnya diatur, dan mengaktifasinya diatur. Jadi bisa di. Oke. Sip, baiklah, kita sebenarnya udah overdue banget nih, masih ada banyak pertanyaan, cuma kayaknya kita akhiri dulu waktu webinarnya sekarang. Semoga apa yang kita discuss berguna untuk teman-teman. And thank you very much untuk Bro Gemi, untuk Bro Jonte,
sudah menyediakan waktunya dan menyumbangkan pikirannya dan keluh kesahnya, sedikit curhatan. Semoga kita bisa melalui Cookie Apocalypse ini bersama-sama. Terima kasih, thank you Oke. Pak Radi, thank you John. Thank you semua. banget. Tim ada, thank you. Thank you. Edi. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga sehat selalu. Thank you Oke, all. thank you. Thank you. Bye. Bye.